Ibu Dr. Randa Sri Hertanti selaku narasumber yang ingin saya wawancarai. Saya Ulfatul Fitro dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin mewawancarai Bu Sri. Yang pertama, mengapa Ibu tertarik menjadi seorang guru? Mana ya? Yang pertama mungkin karena secara profesi pekerjaan yang menurut ibu mungkin menyenangkan ya, karena dalam guru itu kita bisa berkomunikasi dengan banyak siswa, dengan berbagai macam karakter siswa ya. Satu sisi mungkin itu sebagai tantangan ya, tapi satu sisi mungkin kita bisa bertemu dengan beberapa karakter itu, jadi memotivasi kita untuk memahami khususnya karakter siswa. Ini kan kalau ibu ngajar di tingkat MTS ya, tingkat MTS. Nah itu kan anak-anak, apalagi ibu ngajar di kelas 7, itu masa transisi untuk mereka dari SD ke SMP. Iya, nah di situ betul-betul memang dibutuhkan satu kesabaran ya. Nah, kenapa kok ibu ingin menjadi seorang guru? Ya menurut ibu, ketika kita jadi guru, ilmu-ilmu yang pertama memang ibu backgroundnya memang pendidikan ya kan. Nah, mungkin kalau itu diterapkan, background kita, pendidikan kita terapkan, ya mungkin itu bisa diamalkan gitu. Nah diamalkan berarti kan itu bisa berkembang, tidak ilmu-ilmu yang kita peroleh itu bisa berkembang, kemudian bisa kita amalkan. Dan itu seorang guru itu tidak hanya mendapatkan pahala secara dunia, tapi itu juga bisa untuk akhirat, karena ilmu-ilmu yang kita berikan kepada siswa-siswa kita, kalau itu memang bermanfaat, insya Allah pahala kita juga mengalir ya secara jariah gitu. Itu mungkin yang utama gitu, supaya ilmu yang kita peroleh itu bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Itu salah satunya gitu ya, salah satunya itu. Dan mungkin itu yang bisa ibu ini ya, kenapa kok ibu pilih profesi sebagai guru. Satu, yang pertama ingin mengamalkan ilmu-ilmu yang diperoleh ya, supaya juga bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian ketemu siswa itu kan sebetulnya yang menyenangkan, walaupun memang banyak karakter ya, merupakan tantangan juga itu bagi kita gitu ya. Mungkin itu Pak ya. Yang kedua, apa sih yang Ibu sukai dari Ibu mengajar? Yang ibu sukai mengajar, tadi sebetulnya udah ya masuk di dalamnya itu. Ibu bisa menemui beberapa karakter ya dari siswa-siswa tadi ya, antara si A, si B itu kan mungkin tantangan juga, artinya nggak sama satu sama lain. Jadi kita bisa misalnya, oh ini kok, pasti kita dalam mengajar itu menemukan kok siswa ini begini, kenapa gitu. Pasti kan itu dilandasi biasanya ada latar belakangnya ya, kenapa sih A kok begini, si B begini, macam-macam, dengan bermacam-macam karakter itu, sehingga kita juga tertantang ya untuk artinya mencari tahu ini kenapa sih kok siswa ini misalnya kok dia pendiam misalnya ya, terus ada lagi ini ceria, nah ini pendiamnya itu kenapa gitu. Itu ada tantangan di situ gitu ya. Kemudian ini juga mungkin di situ dia bisa pendiam karena mungkin ada faktor X ya, kadang mungkin dia merasa punya kekurangan, padahal kalau dia mau ini nggak semua di satu sisi kekurangan dia, pasti dia juga punya kelebihan sebetulnya. Inilah tantangan sebagai seorang guru gitu, ingin cari tahu kenapa kok dia. Nah satu sisi mungkin dia bisa ceria ketika di sekolah, nah mungkin latar belakang dari kondisi keluarga juga bisa mempengaruhi ya gitu ya. Nah itu iya, faktor ekonomi, faktor keluarga, kemudian juga lingkungan sangat pengaruh. Kemudian mungkin secara fisik juga itu bisa pengaruh juga, bagaimana dia bersikap di dalam kelas ya, mungkin itu. Jadi itu juga
tantangan juga buat guru ya, rasa ingin tahu bagaimana, kemudian bagaimana cara menyelesaikan supaya si siswa ini yang merasa dia punya kekurangan, ya seharusnya kita berikan pemahaman bahwa semua itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan ya. Jangan dia siswa, guru aja mungkin namanya manusia. Saya juga suka begitu ke siswa itu, suka begitu. Ibu juga manusia, kalaupun manusia itu tempatnya kekurangan ya, tempatnya salah. Kalau misalnya ibu ada kekurangan, ada salah, ya mohon dimaafkan karena ibu juga manusia gitu. Apalagi kalian gitu, memotivasi bagi mereka kok kadang-kadang kan ada yang minder ya, misalnya kok nggak bisa mengikuti pelajaran. Nah itu cara memberikan semangat mungkin seperti itu. Ibu aja sebagai guru misalnya, karena manusia ya nggak lepas dari khilaf kan, ya kan, tidak terlepas yang namanya khilaf. Ayo semangat, tetap semangat. Kalian di satu sisi punya kekurangan, pasti ada juga kelebihannya. Nah, yang ketiga Ibu, apa sih yang Ibu harapkan dari siswa-siswa Ibu selama belajar di sekolah? Ya tentunya mungkin untuk seorang guru berharap ilmu-ilmu yang ditransfer ke siswa itu bisa dicerna, diterima ya, terserap gitu. Tapi kan tidak hanya secara akademis saja. Harapannya mereka bisa menjadi anak-anak yang berakhlak, yang beradab. Kalau dia berilmu tapi tidak berakhlak kan sama aja ya. Jadi yang harapannya mereka bisa sukses baik secara akademis, kemudian dengan akhlak sesuai dengan, karena kita backgroundnya MTS, tentunya harus berakhlakul karimah. Harapan kita sebagai guru bisa mencerna, bisa menerima informasi atau pelajaran yang diberikan kepada mereka, kedepannya bisa sukses, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tentunya bisa diamalkan dalam masyarakat ya, karena dia sebagai anggota individu maupun sebagai anggota masyarakat, tidak hanya secara akademis saja, tapi juga tuntutan dari masyarakat kan juga sebagai siswa yang berkarakter dan berakhlak atau beradab. Itu mungkin tuh Pak ya. Nah, yang terakhir Ibu, bagaimana Ibu mendorong semangat belajar siswa di sekolah? Sekarang tugas guru itu sebetulnya luar biasa ya, sudah berini dengan apa ya, kejar-kejaran dengan teknologi. Artinya sekarang pengaruhnya teknologi sebetulnya kan bagus ya, kalau memang itu dimanfaatkan ya dengan baik. Memang sih tidak semua siswa itu artinya terkontaminasi dengan teknologi. Ada sih masih berapa persen gitu ya, masih ada yang belajar atau motivasi belajarnya itu masih ada, masih tinggi ada. Tapi di sisi lain sekarang itu sebagian besar karena teknologi itu luar biasa pengaruhnya, jadi itu kadang-kadang ya itu Mempengaruhi semangat belajar. mempengaruhi semangat belajar. Mereka adanya porsi. Nah di sini mungkin memotivasinya tolong silahkan ya, teknologi mungkin juga penting, karena itu sebagai guru juga harus selalu berkembang ya dengan ilmu-ilmu yang itu juga bisa menjadikan siswa menjadi maju. Nah dengan teknologi, tapi kita harus bisa membagi porsinya gitu, tidak belajar yang enggak kemudian hanya mainan HP ya kan. Nah makanya dengan motivasi bagaimana kita bisa membagi waktu ya, bisa membagi waktu antara belajar atau bermain. Kalau kelas 7 itu kan karena masih masa transisi ya, jadi untuk apa namanya, kesana itu apa tujuan kedepannya itu belum terlalu ini kan, bayangan kedepannya seperti apa gitu. Padahal di luar sana sebetulnya ya masih ada anak-anak punya motivasi gitu. Sekarang kalau itu dimotivasi, artinya siswa tolong, artinya jangan sampai tidak belajar. Boleh main HP, tapi yang utama belajar, karena masa depan kalian itu ada di tangan kalian. Motivasi mengurangi
Kalau untuk bisa supaya mereka bisa mengurangi porsi untuk main HP, kemudian mereka kadang larut malam ya tidur ya hanya untuk main HP, sedangkan belajar mungkin di nomor dua kan. Sehingga satu sisi sekarang itu teknologi itu kalau tanpa disadari itu sudah kalau zaman dulu kita dijajah itu ditembak dedo ya gitu ya, tapi kan sekarang itu dengan HP itu kan sebetulnya udah dijajah. Dengan HP anak-anak jadi lupa untuk belajar, untuk sholat. Kalau secara keimanan juga rendah, ya kan? Kemudian secara akademis juga rendah, bagaimana untuk kedepannya gitu ya. Jadi silahkan boleh untuk main HP tapi belajar nomor satu. Tapi kadang ada anak yang cenderung gitu, ada anak yang cenderung itu mengabaikan, apalagi di satu sisi ada orang tua yang sama mengabaikan juga, kayak yang penting anak saya diem kayak gitu kan. Ada anak yang ada orang tua yang bodo amatan juga kan, jadi mereka sendiri yang penting sekolah gitu kan. Jadi memang harus kerjasama. Di sini harus ada kerjasama antara peran orang tua dengan guru, kemudian di sini harus ada komunikasi ya, mungkin guru dengan orang tua dengan guru, untuk saling mengawasi. Kalau guru kan mungkin kita mengawasinya di sekolah, kemudian mungkin peran orang tua itu di sekolah, di rumah ya. Jadi untuk keberhasilan siswa itu bukan hanya terletak di tangan guru sebetulnya, ya kan. Nah, sekian persen itu sebetulnya lama di rumah. Kalau tidak dimotivasi dari rumah juga ya kadang-kadang siswa tersendiri. Kalau di sekolah ya memang keterbatasan waktu juga, kemudian ya harus ada kerjasama lah antara orang tua dengan guru. Ya. Terima kasih Ibu atas kesempatan kali ini telah meluangkan waktu dalam wawancara ini. Saya minta maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati Ibu. Sama-sama Ufa, Ibu juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam wawancara ini, informasi yang Ibu sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Ufa ke depannya. Sukses buat Ufa ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.